Pembahasan One Piece chapter 1047. Kali ini Color Spread sudah keluar nakama, jadi saya akan menceritakannya. Kru topi jerami ditambah naga Momo nampaknya sedang berlibur di pantai menikmati sejuknya angin dan indahnya pemandangan. Mereka nampaknya sangat menikmati dengan bersantai. Terlihat Jinbe Brook menikmati tidur santainya. Sanji yang sedang menyiapkan makanan malah dimakan dulu oleh Usopp. Yah, nggak jadi deh diwehke sama Robin dan Nami. Sedangkan Franky dan Luffy terlihat sedang bergelantungan di tubuh naga Momonosuke. Lalu Zoro sedang menikmati pemandangan pantai dengan memegang sosis yang nampak lezat itu. Scene pertama kali diperlihatkan Momo dalam bentuk naganya didesak Karo Yamato guna untuk bisa menciptakan awan Kinton ala One Piece, di mana yang mau tahu bahwa Kaido sudah melemah. Padahal Momo belum tahu caranya bagaimana melakukan apa yang Kaido lakukan. Ia terus berpikir bagaimana caranya. Dengan berpikir keras dan badan penuh keringat dingin, tak ketinggalan air mata pun mengalir. Dan tiba-tiba flashback 20 tahun yang lalu ketika hal serupa terjadi, di mana ia didesak juga oleh Kinemon dan ibunya sendiri guna untuk melintasi waktu 20 tahun untuk membangkitkan klan Kozuki. Sempat tidak mau menurut apa yang ibunya perintahkan, namun dengan dibujuk Kinemon bahwa dengan wafatnya Tuan Oden maka kau bukan anak-anak lagi, melainkan harus menjadi dewasa sekaligus penerus negeri ini. Lalu Kinemon menegaskan lagi bahwa ia tidak rela mati terbakar dan masih ingin bertarung. Lalu mati melayani tuannya sendiri dibandingkan mati hangus terbakar. Itu lebih terhormat bagi kami. Sejenak Momo berpikir dan memantapkan hati. Dengan menangis tersendu-sendu, akhirnya ia bersedia menerima. Lalu ibunya segera mempersiapkan mereka untuk melintasi waktu ke masa depan. Kembali ke masa sekarang, ia yakin akan bisa melakukan apa yang telah menjadi tugas dan tanggung jawabnya agar Onigashima tidak jatuh ke ibu kota bunga. Scene berpindah di geger geden Kaido gelut Karo Luffy. Petir masih menyambar-nyambar dengan keluarnya asap dari dalam Onigashima yang sudah akan surut. Terlihat di atap Onigashima, Luffy dan Kaido masih bertarung tanpa henti-hentinya. Lalu Kaido nampaknya tidak percaya bahwa Luffy bisa memegang petir, dan terlihat tidak masuk akal baginya. Lalu Luffy melemparkannya ke arah Kaido, dan di saat bersamaan Kaido juga menyerangnya dengan jurus Kaminari. Mereka sama-sama menghindar. Lalu tak mau menyia-nyiakan waktu, Kaido langsung menggeprek Luffy dengan kanabonya layaknya bola kasti, dan terlempar amat jauh ke langit. Karena Luffy tidak kehabisan akal, ia bergelantungan dan memutar-mutar di sebuah petir untuk kembali ke Kaido dengan segera menyerangnya. Namun sebelum itu terjadi, Kaido menggeprek sekali lagi tepat di wajahnya dan terlihat wajah Luffy peok. Lalu Kaido menegaskan bahwa yang dibutuhkan untuk menguasai dunia bukan hanya kekuatan. Sama halnya dengan Roger, bukan seorang pengguna buah iblis, namun keberadaannya bisa mengguncang dunia. Hanya dengan haki dia melampaui semuanya, dan dunia bertekuk lutut padanya. Ia menjelaskannya dengan menggeprek Luffy mulai dari tubuh Luffy yang terpental dari tanah yang sudah jadi karet, lalu menggeprek saat ia belum siap terkena serangan. Dan terlihat burung-burung berputar-putar di atas kepalanya Luffy. Lalu entah sadar atau tidak, ia langsung memegangi tubuh Kaido agar tidak terpental semakin jauh. Kaido langsung menggunakan kanabonya guna melepas tangan Luffy dan langsung berubah menjadi naga, lalu menyerang lagi dengan jurus Tatsumaki Kaifu. Dengan serangan inilah sepertinya Luffy akan melepaskan tangannya. Namun di samping itu, Luffy benar-benar harus bisa menghindari serangan sayatan yang selama ini menjadi kelemahan Luffy saat duel melawan Kaido. Nampaknya Luffy merasakan sakit bertubi-tubi sehingga ia menahannya dengan mata tertutup saja. Nah, selagi mata Luffy merem, scene dipindahkan di ibu kota bunga, di mana terlihat pulau Onigashima dari ibu kota bunga seperti lentera yang dimana penduduknya sedang melepaskannya. Sepertinya kegembiraan di dalam festival masih menyelimuti mereka, dengan memohon doa kepada arwah-arwah leluhur mereka supaya keinginan mereka dapat dikabulkan. Sedangkan nasib mereka sebagai budak akan berjalan lagi jika matahari telah jedul. Melayang jauh, aku berharap sampai ke tempat ayahku berada.
Sedangkan Kaido nampaknya gemes melihat Luffy yang memegangi tubuhnya sedangkan ia berada di dalam awan. Maka Kaido menyemburkan nafas apinya. Lalu Luffy kayak ayam bakar yang terlanjur gosong dibakar. Lalu di gudang lantai 2, batu laut yang telah mengekang Orochi telah lepas karena kulit Orochi terbakar mengakibatkan ia bisa berubah menjadi naga berkepala oke. Sontak itu membuat Yori kaget dalam keadaan menangis. Sedangkan teriakan Luffy terdengar begitu jelas di kuping Momo. Ia memerintahkan Momo untuk menyingkirkan Onigashima. Karena Luffy akan melakukan serangan, nampaknya desakan demi desakan yang diterima oleh Momo bukan dari Yamau saja, yang membuat ia harus berpikir keras dan belajar bagaimana menggunakan awan Kinton untuk memindahkan Onigashima. Jika berhasil, maka semua orang di dalam akan selamat. Namun jika tidak, mereka semua akan menjadi mayit. Serangan yang dibuat oleh Luffy ini adalah serangan satu pukulan, yang dimana ukurannya melebihi Pulau Onigashima dan ukurannya sangat tidak masuk akal. Namun itu memang kekuatan yang mengandalkan imajinasi saja untuk bisa memahaminya. Momo dan Yamau kaget dan siap gak siap harus segera bergegas. Berbeda dengan Kaido, hanya pasrah ketika melihat Luffy sudah mempersiapkan serangan selanjutnya. Apakah kali ini akan berhasil menggeprek Kaido mengingat serangan petir yang tadi ia gunakan telah gagal mengenainya? Ataukah akan sukses mengenai Kaido dan apakah Kaido akan langsung kalah? Namun spoiler kali ini telah usai. Terima kasih telah menonton sampai selesai.